Selamat pagi, Bapak dan Ibu Guru. Saya Jilion dari kelas 4D dari sekolah SD Karangturi. Pagi ini saya akan menyampaikan cerita saya yang berjudul Naaman Disembuhkan. Diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan 19. Ada sebuah negeri bernama Aram. Sekarang disebut Syria. Negeri itu dipimpin oleh seorang raja. Raja memiliki seorang panglima perang. Dia bernama Naaman. Oleh pertolongan Yahweh, Allahnya Israel, Naaman banyak memenangkan peperangan bagi Aram. Naaman adalah pahlawan perang, tetapi sayang, dia memiliki sakit kulit, yaitu kusta. Pada suatu waktu, tentara Aram menyerbu orang Israel dan membawa tawanan seorang anak perempuan. Anak itu kemudian diserahkan pada Naaman dan menjadi pelayan istri Naaman. Anak itu yang mengetahui bahwa tuannya, Naaman, sedang sakit, memberitahu nyonyanya, "Nyonya, sekiranya tuanku pergi ke nabi yang ada di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan penyakitnya." Perkataan ini didengarkan oleh Naaman. Lalu Naaman menemui raja dan menceritakan apa yang sudah dia dengar. Jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan menulis surat kepada Raja Israel." Lalu berangkatlah Naaman dengan membawa setalenta emas, sesikal perak, dan 10 potong pakaian. Naaman berangkat. Sesampainya di hadapan Raja Israel, Naaman menyerahkan surat itu yang berbunyi, "Sesampainya surat ini padamu, maklumlah kiranya bahwa aku menyuruh Naaman, pegawaiku, kiranya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya sambil berkata, "Allahkah aku ini yang dapat menyembuhkan dan mematikan?" Sehingga orang ini mengirim surat kepadaku yang berarti aku diminta untuk menyembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Berita kegusaran Raja Israel karena surat ini tersebar. Setelah didengar Elisa, hamba Allah itu, dikirimnyalah pesan yang berbunyi, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Suruh dia datang kepada aku, biar dia tahu bahwa ada nabi di Israel." Hamba Nabi Elisa mengirim surat itu. Raja Israel menyuruh Naaman untuk pergi menemui Elisa. Nabi Elisa tidak keluar, tetapi menyuruh seorang untuk keluar dan menemui Naaman serta menyampaikan pesan itu. "Pergilah mandi 7 kali di sungai Yordan, maka engkau akan pulih kembali sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia akan keluar menemuiku, memanggil nama Yahweh Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakitku, dan aku pun sembuh. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih bagus dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Lalu pergilah Naaman dengan panas hati. Tetapi para pegawai Naaman berkata pada Naaman,
"Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar untuk Bapak lakukan, bukankah Bapak akan melakukannya? Lagi pula sekarang dia hanya menyuruh Bapak mandi di sungai Yordan dan Bapak akan menjadi tahir." Perkataan itu didengarkan oleh Naaman dan dipandang baik. Lalu Naaman pergi ke sungai Yordan dan mandi di sana. Biur! 1 kali. Naaman membenamkan diri dalam sungai itu. Saat berdiri, dilihatnya bahwa tidak ada perubahan. Kedua kali, ketiga kali, dan keempat kali, Naaman membenamkan diri dalam sungai itu. Masih tidak ada yang terjadi. Biur! Naaman membenamkan diri yang kelima kalinya dan keenam kalinya. Masih tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Lalu Naaman membenamkan diri yang ke-7 kalinya di sungai itu. Biur! Dan saat dia berdiri, dia melihat bahwa kulitnya sudah bersih. Penyakitnya pulih. Kulitnya sekarang menjadi lembut seperti kulit seorang anak dan ia pun menjadi tahir. Lalu kembalilah Naaman dengan seluruh pasukannya menghadap Nabi Elisa. Sesampainya di hadapan Nabi Elisa, Naaman berkata, "Sekarang aku tahu bahwa tidak ada Allah lain selain Allah di Israel. Karena itu terimalah kiranya pemberian dari hamba-Mu ini." Tetapi Nabi Elisa menjawab, "Demi nama Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apapun." Dan walaupun Naaman sudah mendesaknya, Elisa tetap tidak mau menerima apapun. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau begitu, bawakanlah aku tanah sebanyak yang bisa dibawa oleh sepasang bagal untuk aku mempersembahkan korban kepada Yahweh. Sebab aku tidak akan mempersembahkan korban sembelihan atau yang lainnya kepada ilah lain selain Allah di Israel. Dan jika suatu kali raja memintaku untuk masuk ke kuil Rimon untuk menjadi pendamping dan menyembah dewa, kiranya Yahweh mau mengampuniku juga." Lalu Elisa berkata padanya, "Pergilah dengan selamat."